Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rifki Muhammad Hanif dengan nomor induk mahasiswa 41224191110015. Di sini saya akan memaparkan laporan magang tentang pengelolaan manajemen keuangan pada PT Jasa dan Keparawisataan Jabar Perseroda. Yang terhormat kepada Padekan Dr. Andes Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, Cahara, dan Ketua Program Studi Manajemen Ibu Haji Herni Suryani, SE, SIKOM, MM, dan dosen pembimbing Pak Febi Febrian, SE, MM. Dan mempersingkat waktu, saya akan ke slide berikutnya untuk daftar isi. Lalu bab 1, pendahuluan. Latar belakang: PT Jaswita Jabar adalah badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Barat BUMD, atau dapat disebut dengan Jaswita Jabar. Sekarang ini telah bertransformasi menjadi perusahaan profesional yang hadir untuk melayani masyarakat Jawa Barat, Indonesia, bahkan mancanegara. Kami hadir dengan berbagai layanan terbaik pada 4 bidang bisnis, yaitu bisnis perhotelan dan mal, bisnis properti, bisnis otomotif dan perbengkelan, serta bisnis jasa. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Jaswita Jabar melayani 2 bentuk atau model bisnis, yaitu melayani konsumen secara langsung, baik personal maupun korporat, dan melayani kerjasama dengan mitra dalam membangun suatu proyek. Perusahaan ini telah memiliki 2 anak perusahaan, yaitu Jaswita Bumi Persada dan PT Jaswita Lestari Jaya. Yang keduanya sama-sama bergerak di bidang jasa. Dalam usahanya, Perseroda ini memiliki 3 main core business yang dijalankan, yaitu bisnis perhotelan, bisnis properti komersial, dan bisnis jasa lainnya. Geraha Jaswita merupakan kantor pusat dari unit-unit bisnis yang dijalankan dalam satu struktur organisasi. Manajemen pusat, pimpinan tertinggi berada direktur utama, yang kemudian di bawahnya ada direktur keuangan dan SDM, dan direktur operasional. Begitu pula dengan PT Jaswita Pariwisata Jabar Perseroda. Sistem pengelolaan manajemen juga diterapkan agar dana yang telah dipakai oleh perusahaan dapat diketahui untuk menjaga arus kas tetap lancar serta mengurangi risiko operasional. Manajemen perusahaan hanya perlu mengambil suatu kebijakan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan kegiatan perusahaan. Atas dasar ini, maka penulis tertarik untuk menganalisa sistem pengelolaan manajemen keuangan perusahaan sehingga mengetahui alur pengelolaannya. Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis memilih judul pengelolaan manajemen keuangan pada PT Jasa Keparawisataan Jabar Perseroda sebagai objek pembahasan dalam menyusun laporan magang kerja ini. Evaluasi atas praktik yang dilakukan selama magang. Secara keseluruhan, kegiatan kerja praktik yang dilakukan selama 16 minggu berjalan dengan cukup baik. Pada awal, penulisan mengalami kebingungan karena untuk penempatan tempat magang tidak sesuai dengan prodi manajemen. Sebab tempat magang tersebut membutuhkan anak magang untuk divisi keuangan dan akuntansi. Seiring berjalannya waktu, penulis mulai beradaptasi mengikuti alur prosedur di sana. Awalnya penulis pun kurang mengerti untuk tugas yang diberikan di sana. Akan tetapi penulis tetap berusaha untuk terus belajar serta memahami tugas yang diberikan dan bertanggung jawab untuk mengerjakannya.
Setelah itu penulis banyak bertanya-tanya kepada karyawan di PT Jas di PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar Perseroda, hingga akhirnya penulis memahami tugas yang diberikan tentang cara menginput laporan, daftar permohonan biaya, menginput hasil laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas, laporan disposisi utang piutang, mutasi kas dan bank, serta debit kredit, sehingga bisa menggunakan software accounting, menggunakan sistem akurat dan yang lainnya. Melakukan refleksi diri atas pengalaman magang. Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan taufiknya, sehingga penulis dapat melewati serangkaian kegiatan kerja praktik di PT Jasa dan Kepariwisataan Perseroda dengan lancar. Dalam kegiatan praktik ini banyak sekali pengalaman yang penulis dapatkan, beberapa ilmu yang didapatkan selama perkuliahan yang sangat membantu pada kegiatan kerja praktik, sehingga penulis tidak terlalu kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Pengalaman yang diperoleh penulis selama menjalani kegiatan kerja praktik antara lain memahami Microsoft Excel lebih mendalam, sistem akurat, menginput daftar laporan biaya, dan masih banyak lagi. Pengertian dan fungsi manajemen. Pengertian manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu menurut Malayu SP Hasibun OP Cit 2016 ayat 2. Manajemen adalah suatu ilmu seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh manajemen. Memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi kondisi sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen menurut George R. Terry 1958 dalam bukunya Principles of Management, Sukarna 2010 ayat 2011 ayat 10 membagi 4 fungsi dasar manajemen, yaitu planning, perencanaan, organizing, actuating, controlling, dan controlling. Keempat fungsi manajemen disingkat dengan POAK. Di sini menurut Irham Fahmi mengungkapkan bahwa manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, pengelola dana, dan membagi dana dengan tujuan memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham. Dan menurut Nurdiansyah Rahman menyatakan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan tersebut adalah perencanaan keuangan dan anggaran, pengadilan, pengendalian, pemeriksaan, dan pelaporan. Di sini ada jenis-jenis pengelolaan manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan pembiayaan. Jenis manajemen keuangan yang paling dasar, keputusan pembiayaan keuangan yang dibuat sehubungan dengan penggalangan dana dengan mengidentifikasikan banyak sumber daya, pendapatan, serta jumlah uang yang akan dikumpulkan. Yang kedua, keputusan investor. Jenis manajemen keuangan terpopuler adalah keputusan investasi keuangan yang dibuat oleh manajemen untuk mengalokasikan dana ke berbagai aset dengan tujuan menghasilkan potensi pengembalian terbesar bagi investor. Keputusan dividen. Keputusan keuangan yang dibuat sesuai pembagian pendapatan perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk pembayaran dividen. Penganggaran modal, capital budget atau
penganggaran modal, prosedur perencanaan yang digunakan untuk memutuskan aset tetap perusahaan. Dan yang terakhir, struktur modal. Struktur modal merupakan cara perusahaan mengumpulkan dana. Proses pengelolaan manajemen keuangan. Menurut Kuswandi 2005 ayat 27, analisa keuangan, fondasi keuangan dapat memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan baik saat ini maupun di masa lalu, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi para manajer perusahaan yang berkaitan dengan itu dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan mendatang. Pencatatan. Kegiatan mencatat setiap transaksi keuangan yang telah terjadi penulisan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan sendiri yang digunakan sebagai pendawa bahwa telah terjadi transaksi yang terjadi pada periode-periode yang ditentukan dalam organisasi. Penyusunan pencatatan keuangan diawali dari tahap pengumpulan dokumen yang berpengaruh secara langsung dengan kejadian transaksi, contohnya kwitansi faktur, nota, dan lain-lain. Langkah berikutnya menulis transaksi dalam jurnal lalu posting ke dalam buku besar. Selanjutnya pelaporan. Langkah selanjutnya setelah selesai memosting ke buku besar dan buku besar pembantu posting dalam buku besar pembantu akan ditutup pada akhir bulan. Setelah itu akan dipindahkan ke ikhtisar laporan keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Bab ketiga, profil organisasi dan aktivitas magang. Profil organisasi pada PT Jasa dan Pariwisata Jabar Perseroda atau bisa disingkat Jaswita Jabar adalah badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Barat. PT Jasa dan Kepariwisataan sebelumnya berbentuk perusahaan daerah bernama Perusahaan Daerah tanggal 23 September 1998 melalui keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Barat No 55 /58 dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 04 Tahun 1999 dengan perubahan nomor 19 Tahun 2000 nomor tanggal 19 Tahun 2010. Sejak tanggal 10 November 2007 pada PT Jasa dan Pariwisataan Jabar Provinsi Jawa Barat telah berubah menjadi PT Jasa Kepariwisataan Jabar Perseroda berdasarkan akta pendirian perusahaan yang disarankan di hadapan Notaris Ivone Nurul Fuadah SH MKN tanggal 6 November 2007 dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU strip 0050 841 AH.01.01 tahun 2017 tanggal 10 November 2017. Berdasarkan akta pendirian perusahaan pada tahun 2018 merupakan tahun pertama bagi perseroan dalam menjalankan operasionalnya serta penuh sebagai perseroan murni PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar Perseroda atau dapat disebut dengan Jaswita Jabar. Sekarang ini telah bertransformasi menjadi perusahaan profesional yang hadir untuk melayani masyarakat Jawa Barat, Indonesia bahkan mancanegara. Perusahaan ini bergerak pada 4 bisnis, yaitu perhotelan, unit bisnis Grand Hotel Prianger berlokasi di Kota Bandung, Hotel Arya Duta Bandung, Hotel Perdana Wisata berlokasi di Kota Bandung, dan Hotel Salak The Heritage berlokasi di Kota Bogor. Visi dan misi PT Jasa dan Pariwisataan Jabar Perseroda mempunyai
visi yaitu menjadi perusahaan properti dan pariwisata terbesar dan terpercaya di Jawa Barat tahun 2025. Apapun misi PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar Pesero yaitu menyumbang pendapatan asli daerah, menjalankan usaha properti, menjalankan usaha perbengkelan, menjalankan usaha perhotelan dan kepariwisataan, menjalankan usaha jasa, bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menjalankan kegiatan usaha terkait dengan usaha di atas sebagai agen of development yang memberikan ekonomik multiple efek bagi perekonomian Jawa Barat. Struktur organisasi dalam menjalankan operasionalnya, Perseroda perusahaan direksi dibantu oleh beberapa pimpinan divisi, departemen, pimpinan unit, dan pimpinan SPI sesuai dengan struktur organisasi berikut. Selanjutnya, bidang bisnis. PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar Perseroda dalam operasionalnya mempunyai 4 bidang bisnis, yaitu pariwisata properti, bisnis perhotelan dan mal, dan bisnis perbengkelan. Berikut merupakan penjelasan satu bisnis pariwisata dengan unit bisnis, yaitu Gurilab, gunung, rimba laut, pantai, dan sungai. Jawa Barat dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi tempat wisata alam yang kaya. Gurilab ini adalah unit bisnis yang memiliki Jaswita Jabar untuk membantu menemukan paket wisata di Jawa Barat yang cocok untuk wisatawan yang berjiwa petualang serta dengan keunggulan, kemudahan reservasi, banyak pilihan, dan harga terbaik. Selanjutnya, bisnis hotel dan mal. PT Jaswita Jabar memiliki usaha perhotelan dan mal. Usaha ini bekerja sama dengan mitra dalam hal pengelolaan. Beberapa hotel dan mal yang dikelola bekerja sama dengan PT Jaswita Jabar, diantaranya ke-1 Hotel Hyatt Regency Bandung. PT Hyatt Regency Bandung, hotel yang mewah bintang 5 yang berlokasi di Bandung, salah satu kota dataran tinggi yang menjadi kota ketiga terbesar yang ada di Indonesia. Yang keduanya Hotel Salak Bogor. Hotel Salak Bogor salah satu hotel yang bersejarah di kota Bogor, terletak di depan Istana Bogor dan di samping Balai Kota Bogor. Yang ketiga Hotel Grand Prianger. Hotel Grand Prianger salah satu upaya Jaswita Jabar untuk fokus di bidang usaha pariwisata. Grand Hotel Prianger, hotel bintang 5 yang terletak di pusat kota Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika 081 Bandung, yang masuk ke dalam 3 area, yakni Jalan Tamblong, Jalan Asia Afrika, dan Jalan Naripan. Yang keempat, Hotel Perdana Wisata. Perdana Wisata salah satu hotel yang bergerak dalam industri pariwisata yang harus mampu memiliki segala produk dan jasa yang dapat mempermudah tamunya. Yang kelima, Mal Bandung Indah Plaza BIP. Mal Bandung Indah Plaza salah satu pusat pembelanjaan terbesar di kota Bandung. Mal ini merupakan pusat perbelanjaan tertua di kota Bandung. Aktivasi magang. Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT Jasa dan Pariwisataan Jabar, tepatnya di kantor pusat Geraha Jaswita di Jalan Lengkong Besar No 135 Balong Gede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan kode pos 40251. Pelaksanaan kegiatan magang ini mengambil waktu dari tanggal 4 November 2022 sampai dengan 24 Februari 2023. Waktu bekerja setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Bentuk kegiatan magang. Penulis melaksanakan kegiatan magang di kantor pusat Geraha Jaswita pada divisi keuangan dan akuntansi perusahaan yang mempunyai tugas yaitu menerima dan merekap daftar permohonan biaya, menginput pengeluaran kas pada mutasi kas dan bank, menerima dan merekap laporan disposisi, mengajukan permohonan biaya kepada RTP atau rumah tangga pimpinan, belajar memahami cara mengaudit, serta menjurnal transaksi per bulan dengan menggunakan software accounting perusahaan dengan menggunakan sistem akurat atau rincian pembayaran, memverifikasi laporan daftar permohonan biaya, laporan disposisi, mengcross-check menginput hasil laporan penerimaan kas dan utang piutang serta debit kredit pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023 serta mengarsipkan laporan mutasi kas dan bank serta menyimpannya ke dalam bindek. Dengan demikian penulis mendapatkan ilmu baru, pengalaman kerja, dan bersosialisasi dengan dunia kerja perusahaan di kantor pusat PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar Perseroda dengan cara ikut membantu menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab mengenai pekerjaan yang diserahkan kepada penulis. Di sini ada gambar aktivasi magang. Yang pertama, sedang menginput daftar permohonan biaya serta menuliskannya ke dalam buku daftar permohonan biaya. Yang selanjutnya ini sedang menuliskan laporan disposisi yang akan hasilnya itu dikasih ke atasan petinggi keuangan, divisi keuangan. Dan selanjutnya ini sedang sedang mengarsipkan laporan dan mengcross-check dan serta memasukkannya ke dalam bindek. Bab 4, pembahasan. Berdasarkan analisis dan keterangan tentang prosedur akuntansi dan keuangan khususnya mengenai pengelolaan keuangan yang terjadi pada PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar Perseroda, penulis menemukan beberapa hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan atau alur keuangan yang terjadi pada perusahaan ini. Analisa penulis, selama ini proses pengelolaan keuangan sudah cukup efektif dan efisien. Akan tetapi penulis menemukan kekurangan dari pengelolaan keuangan PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar Perseroda, yaitu tidak adanya bagian staf air control dan collection perusahaan. Menurut Supomo dan Nur Hayati 2018 ayat halaman 6 menerangkan bahwa rekrutmen atau penarikan adalah salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi jabatan atau pekerjaan tentu dalam organisasi atau perusahaan. Sistem pengelolaan keuangan PT Jaswita Jabar Perseroda merancang sistem bukti pengeluaran kas yang meliputi beberapa unsur penting, antara lain dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, fungsi terkait, serta alur pengeluaran kas. Di sini ada proses pengeluaran kas, ada dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, fungsi yang terkait digunakan, bagian alur sistem akuntansi pengeluaran kas PT Jaswita Jabar. Di sini ada pengeluaran kas, alur pengeluaran kas. Yang pertama bagian permohonan tanggung jawab atas anggaran terkait pembuatan payment voucher yang ditandatangani oleh kepala departemen perusahaan, proses masing-masing dan dilengkapi dengan kwitansi atau
faktur atau faktur dokumen pendukung lainnya. Lalu payment voucher tersebut kemudian diteruskan ke bagian keuangan untuk diperiksa dan merekap tanggal terima permohonan biaya tersebut. Setelah pemeriksaan dan merekap tanggal penerimaan di bagian keuangan payment voucher tersebut diteruskan kepada bagian akuntansi manajemen untuk diklasifikasi anggaran dan dibuatkan form klasifikasi anggaran perusahaan atas permohonan yang diajukan tersebut. Kemudian diserahkan pada bagian keuangan meminta persetujuan dan dari pimpinan divisi keuangan dan akuntansi. Setelah itu diserahkan kembali ke bagian keuangan. Lalu yang kelima, bagian keuangan menyerahkan payment voucher tersebut pada rumah tangga perusahaan untuk diotorisasi oleh direksi dan kemudian akan diserahkan kembali pada bagian keuangan untuk direkap tanggal terima permohonan biaya yang telah dikoordinasi direksi. Yang keenam, payment voucher yang telah dilengkapi kemudian diteruskan ke bagian kasir untuk dibayarkan kepada bagian permohonan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Sebagaimana telah diuraikan dalam laporan ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa sebagian besar kegiatan penulis dalam magang ini adalah aktivitas yang berasal dari kegiatan pengelolaan alur keuangan dalam perusahaan. Maka penulis mengambil kesimpulan tersebut, proses pengelolaan keuangan dan pada PT Jasa Kepariwisataan sudah cukup efektif dan efisien, namun penulis menemukan kekurangan dari pengelola keuangan, yaitu tidak adanya bagian staf air controller dan koleksian perusahaan, karena bila mana tidak ada pemegang peranan ini akan sulit terkendali pada proses penerimaan dana tunai perusahaan. Selain tidak adanya bagian staf air controller perusahaan, penulis juga menyimpulkan bahwa Jasa Kepariwisataan mengalami kekurangan staf di bagian air controller. Untuk saran, penulis memberikan saran diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, khususnya pada divisi keuangan dan akuntansi. Adapun saran yang dapat diberikan dari penulis yaitu untuk perusahaan, kelancaran jalannya perusahaan hendaknya pada PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar Perseroda mendapatkan staf di bidang air controller dan koleksian untuk membantu perusahaan dalam pengelolaan laporan keuangan agar terkendali. Bagi program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti diharapkan mampu menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan PT Jasa Kepariwisataan Jabar Perseroda. Bab 6, refleksi diri. Penulis mendapatkan ilmu baru, pengalaman, dan bersosialisasi dengan dunia kerja perusahaan di kantor pusat pada PT dan Jasa Kepariwisataan Jabar dengan cara ikut membantu menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab mengenai pekerjaan yang diserahkan kepada penulis. Adapun kekurangan yang dapat penulis rasakan adalah lambat dalam beradaptasi di lingkungan, dan tentunya ini
adalah pemicu penulis untuk memperbaiki kedepannya. Salah satu yang penulis rasakan adalah jangan pernah berhenti belajar, lakukan yang terbaik apa yang telah diberikan atasan, terutama tugas, dan juga jangan malu bertanya sebab dari ilmu yang beliau miliki sangat penting. Kesalahan itu wajar, namun apabila mengulangi hal yang sama, ini adalah bukti bahwa sulitnya untuk berkembang menjadi lebih baik. Bekerja keras dan teliti, jangan sampai membuat perusahaan rugi, merupakan awal yang harus diterapkan pada saat akan terjun di dunia pekerjaan. Dan ini ada foto lingkungan magang. Yang pertama adalah halaman utama atau tempat masuk sebelum memasuki perusahaannya. Yang kedua ini adalah foto di belakang halaman parkir. Yang ketiga ini adalah rooftop ada yang ada untuk sholat, tempat wudhu juga, sekalian bisa makan-makan di atas, serta ada WC-nya juga. Untuk di lingkungan di dalam ruangannya seperti ini, ada juga visi misinya, juga tempat pos satpamnya. Dan ini penilaian magang dari perusahaan pada PT Jasa dan Pariwisata, dari PT Jasa dan Pariwisata Jabar Perseroda. Alhamdulillah, laporan magang yang telah saya sampaikan sudah selesai. Terima kasih dan mohon maaf atas penyampaiannya yang agak kurang dan juga mungkin belum sempurna. Mohon maaf. Billahi wil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.